Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Silakan masuk, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara? Perkenalkan nama saya Dian. Ibu bisa sebut saya dengan Mbak Dian atau Ibu Dian. Baik, Ibu Dian. Perkenalkan, saya Rahayu Kakek Purwanti. Ibu bisa panggil saya Ibu Ayu. Baik. Tentunya Ibu sudah tahu ya tujuan Ibu datang ke sini dan menemui saya untuk apa? Sudah Bu. Saya kesini untuk konseling dengan Ibu. Saya berharap Ibu bisa menyelesaikan permasalahan saya. Baik, terima kasih Ibu Dian sudah datang ke sini dan menemui saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat konseling dan proses konseling itu seperti apa. Di dalam konseling ini hubungan saya dan Ibu Dian merupakan hubungan yang profesional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Saya merupakan sarjana dari Universitas Indah Prasta PGRI di bidang bimbingan dan konseling. Saya juga sudah menempuh pendidikan profesi konselor dan izin resmi dari Ikatan Konselor Indonesia semenjak tahun 2020. Jadi pada awalnya saya akan mendengarkan dengan seksama cerita dari Ibu Dian. Dengan begitu kita akan mengevaluasi masalah Ibu Dian bersama-sama. Di dalam konseling ini Ibu tidak perlu khawatir karena saya menjamin semua kerasaan Ibu. Kemudian untuk waktu konseling kita akan melakukannya sekitar 30-40 menit ya Bu. Setiap kali pertemuannya agar konseling ini lebih efektif. Ya baik Bu. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan atau kita langsung mulai saja? Tidak ada sih Bu, kita langsung mulai saja. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja ya Ibu. Iya Bu. Nampaknya Ibu Dian sedang gelisah, ada masalah apa Ibu? Jadi gini Bu, selama pandemi COVID-19 ini saya sangat merasa stres sekali di rumah. Cobalah ceritakan lebih banyak lagi tentang hal ini kepada saya. Jadi saya punya dua anak Bu. Yang satu SMP kelas 3 dan yang satunya SD. Nah, pada saat saya menemani mereka belajar di rumah, saya di situ sangat merasa stres sekali. Stres seperti apa yang Ibu maksud? Jadi kedua anak saya itu penyandang ADHD Bu. Daya tangkap anak-anak saya sedikit lebih lambat dengan tingkah lakunya dan juga tidak sesuai dengan usia umurnya. IQ mereka juga di bawah 90. Saya menerima apapun kondisi anak saya karena saya sangat mencintai mereka dan menyayangi mereka. Cuman saya merasa stres sekali saat menemani mereka belajar di rumah. Lalu Anak perempuan saya yang kelas 3 SMP sekarang umur 14 tahun. Tetapi dia belum tumbuh rasa tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Kayak kewajiban seperti ada tugas atau ada PR, dia seperti acuh, nggak peduli dengan tugas-tugasnya, karena dia terlalu asik bermain HP sampai kadang saya harus terus-terus memperingatinya. Terus? Sedangkan anak saya yang kedua, yang laki-laki, dia menangkap pelajarannya itu selalu tertinggal dalam pelajaran. Seperti contohnya, guru anak saya memerintahkan anak saya menghafal perkalian 1-5 yang mau dipresentasikan di minggu depan. Nah, anak saya itu cuma bisa menghafal 1-3 Bu. Apa sih, proses menghafalnya itu pun nggak mudah gitu, cukup menguras emosi saya. Bagaimana perasaan Ibu pada saat kejadian itu? Kadang-kadang saya tidak cukup sabar sih, rasanya saya ingin mencubit anak saya aja Bu. Lalu
Lalu apa yang Anda rasakan sekarang? Saya merasa lelah secara pikiran dan fisik saya, Bu, karena saya mengurus anak-anak saya dengan sendiri dan pekerjaan rumah saya juga saya mengurusnya dengan sendirian. Apa Ibu sudah pernah mengatakan hal ini kepada suami Anda? Belum pernah sih, Bu, karena menurut saya ini pekerjaan seorang istri, bukan pekerjaan seorang suami. Baik. Anda mengatakan bahwa Anda merasa lelah dengan keadaan sekarang secara fisik maupun psikis Anda. Nampaknya Anda merasa stres sekali. Iya, Bu, benar sekali. Saya tidak ingin seperti ini terus-menerus. Kasihan anak saya kalau selalu saya marah-marahin. Saya mengerti apa yang Ibu rasakan. Memang tidak mudah ya menjalani ini semua, tapi saya yakin Ibu pasti bisa melewatinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ibu merasa lelah secara fisik maupun psikis Anda dengan keadaan sekarang, dan Anda ingin mencari solusi untuk masalah Ibu agar kehidupan efektif Ibu sehari-hari tidak terganggu. Iya, Bu, benar. Jadi apa ya, Bu, kira-kira yang harus saya lakukan? Baik, kita akan mencari bersama-sama solusi terbaik untuk masalah Ibu. Sebenarnya tidak ada salahnya Ibu untuk membicarakan hal ini kepada suami Anda. Terlepas dari apapun, tugas mengurus rumah tangga, termasuk mengurus anak dan pekerjaan rumah, itu merupakan tugas bersama. Cobalah untuk Ibu Dian mengajak suami Anda berdiskusi tentang masalah ini. Oh, begitu ya, Bu. Mungkin nanti saya akan coba diskusikan dengan suami saya, Bu. Iya, Ibu. Kemudian untuk stres Ibu, saya akan menyarankan sebuah metode yang mungkin Ibu bisa coba dan praktekkan di rumah, yaitu self-care. Self-care ini terbukti dapat mengatasi stres, kecemasan, bahkan mengontrol kemarahan. Bagaimana itu caranya, Bu? Baik, self-care ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama secara emosional. Jadi Ibu cobalah untuk mulai sekarang mengontrol manajemen stres Ibu. Lalu Ibu juga harus mulai memaafkan segala kesalahan dari anak-anak Ibu dan orang-orang di sekitar Ibu. Ibu juga harus meningkatkan lagi rasa sayang dan rasa cinta Ibu kepada anak-anak Ibu. Dan jangan lupa Ibu juga perlu yang namanya apresiasi diri. Kemudian untuk self-care yang kedua yaitu secara fisik. Jika Ibu sudah membicarakan masalah ini kepada suami Anda, dan tentunya saya berharap suami Anda mau ikut serta berperan dalam mengurus anak dan pekerjaan rumah, tentunya ini akan sangat membantu Ibu Dian ya. Ibu Dian akan memiliki waktu untuk diri sendiri yang Ibu bisa gunakan untuk beristirahat seperti tidur, berolahraga, atau mengonsumsi makanan yang sehat, atau hanya sekedar istirahat sejenak. Terus yang ketiga yaitu secara sosial. Jika Ibu sudah merasa stres, tidak ada salahnya Ibu untuk berbicara tentang apa yang Ibu rasakan kepada orang-orang di sekitar Ibu, orang-orang terdekat Ibu, contohnya seperti suami, orang tua, adik kakak. Dengan begitu mereka akan tahu perasaan Ibu bagaimana, yang nantinya mereka mungkin akan mendukung Ibu dan memberi solusi Ibu. Dan Ibu juga bisa mengakses media sosial yang bersifat positif guna untuk mengurangi stres yang ada dalam pikiran Ibu. Ibu juga perlu meluangkan waktu bersama orang-orang terdekat Ibu. Lalu yang terakhir yaitu secara spiritual. Berikan waktu yang berkualitas untuk diri sendiri seperti untuk melakukan ibadah dan berdoa. Lalu Ibu juga bisa melakukan meditasi atau yoga untuk menenangkan pikiran Ibu. Terus Ibu juga bisa menikmati alam, bisa dengan keluarga dan anak-anak Ibu juga. Terus Ibu juga bisa sekedar untuk menulis buku harian tentang apa yang Ibu rasakan. Jika Ibu malu dengan apa yang Ibu tulis, Ibu bisa membakarnya saja. Oh, begitu ya, Bu.
Memang sih selama pandemi ini saya terlalu sibuk mengurus anak-anak saya, suami saya, pekerjaan rumah saya, sampai saya tuh lupa kalau diri saya itu butuh yang namanya me time. Iya, betul sekali Ibu. Jadi bagaimana sampai di sini, ada yang mau ingin ditanyakan? Ada Bu, saya ada pertanyaan. Apresiasi untuk diri sendiri itu contohnya seperti apa ya Bu? Baik, jadi apresiasi untuk diri sendiri merupakan sebuah bentuk penghargaan kepada diri sendiri atas semua usaha dan kerja keras yang sudah dilakukan selama ini. Memberikan waktu luang untuk diri sendiri atau me time itu juga sudah termasuk apresiasi diri. Atau ibu juga bisa melakukan kayak membeli hadiah sebagai self reward kepada diri sendiri, seperti membeli atau membeli barang atau membeli makanan yang ibu inginkan. Oh begitu ya Bu, saya mulai mengerti sekarang. Jadi Mungkin saran dari Ibu nanti saya akan coba mempraktikannya. baik, kalau begitu saya sangat mendukung apa yang menjadi keputusan ibu saat ini, dan saya yakin bahwa ibu mampu untuk melaksanakan kegiatan yang sudah menjadi pilihan ibu. Lalu bagaimana rencana kegiatan apa yang akan ibu lakukan setelah ini? Mungkin setelah ini saya akan membicarakan dengan suami saya. Saya akan memberi pengertian kepada suami saya bahwa tugas pekerjaan rumah itu bukan hanya tugas seorang istri, melainkan tugas suami juga atau bersama-sama. Kemudian Nanti jika suami saya setuju, saya akan menerapkan metode self care yang tadi Ibu jelaskan untuk mengembalikan mental kesehatan saya. baik, bagus sekali. Sepertinya ibu sudah paham ya apa yang sudah menjadi keputusan ibu saat ini. Baik, dapat saya simpulkan di konseling ini Ibu Dian merasa lelah dengan kondisi saat ini, dan Ibu Dian ingin mencari solusi untuk masalah ini. Ibu Dian juga akan mendiskusikan masalah ini dengan suami Ibu Dian. Kemudian Ibu Dian akan mencoba mempraktikkan metode self care yang saya sarankan. Iya Bu, Baik, bagaimana perasaan Anda sekarang? saya merasa lega sih Bu, setelah bercerita sama Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih kembali Ibu Dian. Tentunya saya sangat berharap semua yang terbaik untuk Ibu Dian. Jadi bagaimana untuk konseling hari ini? Ada yang ingin ditambahkan atau kita cukupkan saja? Saya rasa cukup sih Bu. Kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Oh iya, baik kalau begitu. Mari saya antar. Iya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Iya.